Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pasien yang Asya obati sedari tadi diam ketakutan. Ia seolah seperti sedang diawasi. Dan Asya merasakan akan hal itu. Dokter muda cantik dengan senyumnya yang menawan itu pun menoleh. Tidak ada satu orang pun di sana. Tapi mengapa ia merasa pasiennya ketakutan? Meski merasa aneh, Asya pun melanjutkan tugasnya. Sudah selesai, semoga lekas sembuh. Asya tersenyum ramah, seperti selayaknya dokter pada umumnya, berdoa untuk pasien agar segera pulih seperti sedia kala. Karena tugasnya sudah selesai, pasien itu pun boleh keluar. Asya juga kembali fokus pada jurnalnya, sambil sesekali menatap layar laptop yang sudah menyala sejak tadi. Ia pun mematikan benda kotak pipih tersebut. Ia mau keluar karena ada keperluan penting, seminar di aula rumah sakit. Ada dokter dari Singapura yang kebetulan akan memberikan seminar hari itu. Tok tok tok, masuk, seru Asya sambil mematikan laptopnya. Seorang suster masuk sambil memasang muka bingung. Ada apa, Sus? Ada pasien lagi, Dok. Asya melirik jam tangan miliknya yang berhias Swarovski. Sebentar lagi ia ada seminar. Waktunya mepet kalau harus menangani pasien lagi. Dokter, tapi ada kan? Saya ada perlu sebentar lagi, Sus. Asya memasang muka tidak enak, tapi ia memang harus pergi saat itu. Tapi beliau tidak mau, Dok. Memaksa harus diperiksa dokter. Apa? Dahi Asya langsung mengerut. Pasien model apa yang memilih mau diperiksa dokter siapa? Beliau sudah menunggu di depan. Apa saya suruh masuk? Asya kembali melihat jam. Kali ini menatap jam yang ada di atas meja. Dokter muda itu pun menghela nafas panjang. Ya sudah, masuk aja. Suster mengangguk pelan, kemudian membuka pintu. Asya membuang nafas. Kemudian mengambil pulpen sembari menunggu pasien yang memaksa diperiksa olehnya. Klek, mata Asya fokus pada berkas yang ada di atas meja, dan ketika mendengar derap langkah semakin mendekat, wajahnya pun mendongak, hendak menyapa pasiennya yang ia rasa aneh itu. Bibir Asya seolah terkunci rapat, lidahnya keluh, tidak bisa mengeluarkan suara. Mas Bima, gumam Asya kaget, matanya melirik kanan kiri. Apa ia salah lihat? Ia menatap tanpa kedip, kemudian menelan ludah. Tanpa basa-basi, Bima Sena langsung mengeluarkan sebuah ancaman. Ikut pulang ke Jakarta sekarang atau aku perkosa di sini, gertak Bima Sena. Jelas Asya merasa ketakutan. Tiba-tiba makhluk di depannya mengancam untuk memperkosa dirinya. Panik itu pasti. Mas Bima bercanda kan? Ceklek. Asya bengong. Ia kaget. Seketika tubuhnya beringsut, tapi terlambat. Bima Sena sudah memborgol tangannya. Mas Bima, panggil Asya panik. Dia bukan penjahat. Lalu kenapa ditangkap? Kamu penjahat, Asya, sudah mencuri hati komandan bertahun-tahun lalu. Lucu memang, karena bukan hanya hati komandan yang Asya curi, tapi hati Haris, hati Dika, dan hati Dokter Febrian. Mas, Asya salah apa? Asya nggak melakukan kejahatan. Asya bangkit dari tempat duduknya, meminta agar Bima Sena melepaskan borgol yang menjerat tangannya. Bukannya dilepaskan, Bima Sena malah langsung memeluk tubuh Asya. Mungkin rindu yang terlanjur menggunung. Tanpa berkata-kata, Bima langsung saja memeluk tubuh dokter muda tersebut. Dokter yang sudah 6 bulan ini membuatnya hampir gila dan kehilangan arah. Klek, dokter, seorang dokter laki-laki kaget melihat Asya berpelukan di ruang kerjanya. Asya pun sama, ia mendorong tubuh Bima Sena. Dokter pria itu kemudian melihat tangan Asya yang diborgol. Ada apa ini? Baik Asya dan Bima Sena hanya saling menatap. Anda siapa? Tanya dokter pria tersebut.
Bukan urusan Anda, cetus Bima Sena galak. Bima kemudian menarik lengan Asya untuk berada di dekatnya. Tapi dokter pria itu juga menarik lengan Asya yang satunya. "Lepasin," seru Asya yang merasa sakit karena dibuat rebutan. Dengan kasar, Bima Sena menepis tangan dokter pria tersebut. "Jangan sentuh Asya," Bima menyalak marah. "Anda siapa?" tanya dokter itu tak kalah marah. Sebab yang ia tahu selama ini Asya jomblo. Asya sudah menjadi target dokter di rumah sakit Semarang itu setengah tahun terakhir. Idola di rumah sakit tersebut. Jomblo premium kualitas super. Cantik, cerdas, good looking, good attitude, ramah, humoris, murah senyum, dan solehah. Paket komplit. "Anda tidak usah tahu saya siapa," ujar Bima Sena dengan wajah tidak ramah. Bima kemudian membawa Asya keluar. Ia melepaskan jaket miliknya untuk menutupi borgol di tangan Asya. "Tunggu, hentikan!" teriak dokter laki-laki tersebut, seolah tidak peduli. Begitu keluar ruangan, Bima Sena melirik 3 anak buahnya yang rupanya sejak tadi menunggu. Satu orang memegang pasien yang Asya obati. Ternyata pasien itu adalah penjahat kelas teri. Dan 2 orang anak buah yang lain bertugas menghadang dokter yang sepertinya tertarik pada Asya juga. Dokter itu terlihat sangat kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa saat para anak buah Bima Sena mengeluarkan identitas asli mereka. "Mas Bima, Asya mau dibawa kemana?" Asya panik saat masuk mobil. Ya, gadis itu dibawa masuk ke dalam mobil bersama tahanan yang tadi Asya obati. Asya dibawa bak seorang penjahat karena borgol masih melingkar di tangannya. Dari rumah sakit, Bima Sena langsung menuju tempat di mana Asya sembunyi selama ini. Setelah tahu, ia mendesis kesal. Bima pun mengemas barang-barang penting Asya, dokumen penting, dan beberapa baju untuk menghadapi atasan Bima Sena besok. Hari mulai petang, bukannya langsung ke kantor polisi untuk menyerahkan tahanan yang tadi, mobil malah berhenti di depan kafe. "Tunggu di sini," seru Bima Sena. Beberapa orang keluar dari mobil dan beberapa masih ada di dalam. Beberapa saat kemudian, Bima Sena kembali dengan membawa makanan, kemudian meminta anak buahnya untuk makan dulu, sedang ia masuk lagi ke dalam bersama Asya. "Sudah malam, kamu pasti belum makan." "Bagaimana Asya mau makan? Mas Bima memasang ini di tangan Asya," gerutu Asya. Ia protes minta dilepas. Tapi sayang, Bima tidak mungkin melakukan hal itu. Bima takut Asya lari. 6 bulan sudah mencari seperti orang gila. Masa sudah ketangkap mau dilepas? Seru Bima Sena ingin menyuapi Asya. Asya bengong, tapi refleks mulutnya terbuka sedikit. "Hap." "Apa pengap?" tanya Bima Sena. Pria itu kemudian membuka pintu mobil lebar-lebar dan kebetulan ada tukang parkir kafe yang lewat. "Astaga Mbak, cantik-cantik kok jadi penjahat, nyuri ya Mbak?" Celetuk Pak Parkir. Ia tersenyum tipis pada Asya yang tangannya diborgol. Asya langsung melotot tajam ke arah Bima Sena. Bima hanya diam, kemudian kembali menyuapi Asya. Setelah makan malam yang darurat dan pasti tak terlupakan itu, mobil kembali melaju ke kantor polisi. Anak buah Bima Sena menyerahkan tersangka ke kantor polisi, sedangkan kini Bima Sena sibuk mengurus Asya. "Kita mau kemana?" tanya Asya gelisah. Mereka berjalan memasuki koridor kantor polisi. Bima Sena kemudian berhenti tepat di sebuah ruangan. Ia membuka pintunya dan menarik Asya masuk ke dalam bersamanya. "Tunggu di sini, aku akan urus sesuatu," ucap Bima Sena dengan wajah serius. Ia kemudian membuka laci, mengeluarkan beberapa lembar berkas dari sana. Asya tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya diam dan kemudian duduk. Jantungnya masih belum aman, masih syok berat. Asya merasa takut untuk menatap wajah Bima Sena.
Ancaman akan diperkosa membuat Asya gelisah. Makanya agar tidak diapa-apakan, Asya menurut saja karena ia takut kalau pria tersebut nekat. Namanya juga manusia, pasti ada hilafnya. Dan Asya takut kalau kakak Haris itu hilaf malam itu. Klek, Bimasena keluar. Dia juga mengunci pintu dari luar, kemudian merogoh ponselnya. Asya sedang di kantorku, kalian tidak usah khawatir, ucap Bima di telepon. Di seberang telepon, Nia menghela nafas lega. Ia khawatir karena Asya tidak bisa dihubungi. Titip Asya, ucapnya dengan nada lega. Tut tut tut. Telepon terputus dan Bimasena bergegas ke kantor sang atasan. Tok tok tok. Masuk. Dengan muka serius, Bimasena meletakkan berkas di atas meja sang atasan. Tolong Bapak tanda tangani berkas ini, pinta Bimasena yang lebih mirip seperti perintah. Dahi atasan Bimasena jelas mengerut. Apa ini? Kenapa tiba-tiba mengajukan surat permohonan izin kawin? Tolong tanda tangani sekarang, Pak. Polisi dengan banyak bintang di bajunya itu sampai heran kenapa anak buahnya mendadak minta ia menandatangani berkas izin kawin malam itu juga.